Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sumber inspirasi. Di kesempatan kali ini atau di video ini kita akan bahas tentang 3 langkah atau 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin memulai ternak murai batu. Namun sebelum video ini dimulai, seperti biasa, alangkah baiknya teman-teman bantu subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Ternak murai batu sekarang menjadi salah satu pilihan yang sering diambil oleh para pecinta kicau mania untuk dijadikan ladang usaha atau menjadikan hobi sebagai sumber penghasilan. Karena memang diakui untuk pasaran burung murai batu ini cukup stabil untuk harga anakannya, apalagi yang tangkaran. Biarpun sekarang itu untuk tangkapan muda hutan atau tangkapan hutan burung murai batu itu banyak sekali di pasaran. Namun jika memang kita itu pecinta kicau atau pecinta burung kicau, pasti kita akan memilih burung yang dari tangkaran karena itu salah satu usaha untuk melestarikan burung yang ada di alamnya. Baik, langsung saja untuk 3 poin yang harus kita perhatikan saat kita ingin memulai ternak murai batu. Di poin yang pertama adalah pemikiran atau rencana yang akan kita jalankan nantinya saat kita memulai ternak murai batu. Dan untuk poin yang pertama ini meliputi modal yang diperlukan itu berapa, terus lokasinya untuk beternak murai batu ini di mana, terus ada lagi desain kandangnya seperti apa. Itu yang pertama. Terus untuk poin yang pertama ini perlu pemikiran yang cukup matang karena ini cukup menentukan untuk keberhasilan ternak murai batu kita. Misalnya, kita memiliki modal sudah cukup dan kita harus memikirkan letak kandang atau desain kandang yang pas. Bagaimana cara agar kita membuat kandang itu senyaman mungkin untuk murai batu agar bisa berproduksi dengan baik di dalam kandang tangkar. Itu menjadi salah satu kunci sukses ternak murai batu kita. Terus kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu action atau cara menjalankan. Dari rencana kita masuk ke proses pengerjaan. Kita harus memilih lokasi yang tepat untuk penempatan kandang murai batu. Jika kita ingin menempatkan kandang murai batu di dalam ruangan seperti ini saya kandangnya di dalam rumah, usahakan kita memiliki ventilasi udara yang cukup atau yang baik. Dan juga kita memiliki lokasi yang tidak terlalu ramai atau tidak terlalu bising. Itu akan sangat mendukung untuk burung murai batu ini bereproduksi. Seperti di belakang kita ini, kandangnya terlihat cukup terang ya, karena di atasnya itu saya kasih kayak genteng fiber gitu, agar cahaya matahari itu masuk ke kandang saat siang hari. Dan untuk malam hari, ini posisinya gelap, saya tidak kasih penerangan apapun. Jadi kalau malam hari saya tidak akan masuk ke dalam kandang murai batu ini. Terus untuk ukuran kandang murai batu, itu sudah banyak sekali teman-teman yang membagikannya dari ukuran, terus dari tingginya berapa, terus lebarnya berapa, itu sudah banyak sekali di-share. Namun untuk kandang yang saya punya ini kurang lebih lebarnya itu adalah 120, terus ke belakangnya juga 120, dan tingginya itu sekitar 2,20 meter. Sengaja saya bikin lebar karena ya ini kita memiliki ruang yang cukup lega atau cukup lebar, jadi sengaja saya bikin kandang yang cukup lebar juga. Terus di poin yang terakhir adalah perawatan. Jadi ketika poin pertama yaitu perencanaan sudah kita lewati, terus kedua itu pengerjaan sudah kita lewati, tinggal yang terakhir adalah perawatannya. Biarpun kita sudah melewati 2 tahap yang pertama, namun untuk perawatannya kita tidak maksimal, itu akan sangat berpengaruh terhadap ternak murai batu kita. Jadi kalau kita
mungkin masih bekerja ya, kalau kita masih bekerja, luangkanlah waktu sedikit di pagi hari untuk mengecek kandang dan mungkin menambah pakan atau mengganti air minumnya. Itu harus atau wajib dilakukan untuk peternak murai batu. Kita harus cek setiap pagi, kontrol setiap pagi atau sore. Lebih baik sore dan pagi dan sore itu kita kontrol. Mungkin ada pakan yang kurang, atau air yang kurang, atau air untuk mandi perlu diganti, atau kita teliti dari pagar-pagar kandang ini mungkin ada yang rusak, itu kita harus pantau terus setiap harinya. Terus jika kita sudah memulai ternak murai batu, usahakan totalitas ke peternakan kita ini. Jadi untuk ternak murai batu bukan hanya kita punya uang, punya modal, terus kita bikin kandang, kita beli indukan dan kita lepas, kita kasih makan, itu sudah cukup. Itu tidak sesederhana itu ya. Itu iya memang untuk alurnya seperti itu, namun kita juga perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap burung-burung yang kita pelihara ini. Mungkin untuk EF tidak hanya jangkrik saja yang bisa kita berikan. Untuk EF banyak sekali pilihannya, ada ulat Hongkong, ulat kandang, ulat Jerman, ada cacing juga. Itu bisa kita selang-seling untuk EF-nya karena itu sangat berpengaruh untuk kondisi si burung kita ini. Terus lagi untuk alas kandang itu perlu dibersihkan. Ya mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali bisa kita bersihkan alas kandangnya jika kita menggunakan alas langsung tanah. Terlebih lagi jika kandang kita itu menggunakan kerapyak atau kandang panggung, itu pembersihannya itu lebih ribet lagi kalau menurut saya. Namun jika ada desain kandang yang lebih simple, lebih minimalis, itu lebih baik, asalkan itu nyaman untuk si burung murai batu bereproduksi. Jadi itulah 3 tahapan atau 3 hal yang perlu diperhatikan saat kita ingin memulai ternak murai batu. Yang pertama tadi itu perencanaan, bagaimana kita membeli indukan yang bagus, yang seperti apa, terus modal yang diperlukan seperti apa, terus desain kandangnya mau yang seperti apa. Terus yang kedua adalah pengerjaan. Ya, pengerjaan ini termasuknya adalah pemilihan lokasi, itu di mana, mau di luar ruangan atau di dalam ruangan. Terus pengerjaan atau pembuatan kandangnya itu jika kita bisa lakukan sendiri, silahkan lakukan sendiri. Jika kita tidak mampu atau tidak ada waktu, bisa kita suruh tukang. Kalau mau pakai bata seperti ini itu lebih permanen dan lebih aman menurut saya. Namun jika kita tidak memiliki modal yang cukup, kita bisa menggunakan kayu kaso seperti ini dan menggunakan kawat ram. Itu sudah cukup. Dan di poin yang terakhir adalah perawatannya. Perawatan harian untuk burung murai batu yang ada di tangkaran sudah pernah saya share sebelumnya. Silakan dicari di playlist tentang ternak burung. Mungkin untuk video kali ini saya akhiri dulu di sini. Mudah-mudahan video yang seperti ini bermanfaat dan ada ilmu yang bisa diambil. Saya akhiri video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.